warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Salam kenal, kami dari Program Studi Pekerjaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Video ini ditujukan untuk memenuhi mata kuliah Bahasa Indonesia untuk Pekerjaan Sosial dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Wilki Riziafi. Perkenalkan, saya Hudatullah sebagai moderator dari kelompok 5. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kajian kami yang berjudul Bahasa Indonesia sebagai Ruang Dialog Humanis dalam Intervensi Sosial. Adapun anggota kelompok kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, Violeta Tisya Azhara dengan NRP 2504118. Yang kedua, Diva Cantika dengan NRP 2504144. Dan yang ketiga, Muhammad Hudatullah dengan NRP 2504159. Nah, yang keempat, Muhammad Adia Firdaus 2504152. Kemudian yang terakhir, yang kelima, Firgiawan dengan NRP 2504135. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hudatullah dengan NRP 2504159 akan membahas materi pertama, yaitu pendahuluan. Jadi pendahuluan dari kelompok kami adalah bahasa Indonesia memiliki peran strategis bukan hanya sebagai alat komunikasi nasional, tetapi juga sebagai media untuk membangun dialog yang humanis dalam proses intervensi sosial. Dalam praktik intervensi sosial, keberhasilan perubahan sosial tidak semata-mata dipengaruhi oleh kualitas strategi program yang ada di dalam masyarakat, tetapi juga sangat bergantung pada cara pekerja sosial tersebut berkomunikasi dengan si klien. Penggunaan bahasa yang empatik, tidak menghakimi, dapat menciptakan rasa aman, membangun kepercayaan, serta membuka ruang keterbukaan dalam interaksi dengan klien. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firgiawan dari kelas 1 Depeksos dengan NRP 2504135. Di sini saya akan memaparkan tujuan dari penelitian kelompok kami. Yang pertama ada menganalisa peran bahasa Indonesia dalam membangun ruang dialog humanis dalam proses intervensi sosial. Yang kedua, mengidentifikasi bagaimana penggunaan bahasa yang empatik, reflektif, dan inklusif dalam meningkatkan efektivitas intervensi sosial. Yang ketiga, menjelaskan kontribusi bahasa Indonesia sebagai medium etis dan kultural dalam memperkuat relasi antara pekerja sosial dan masyarakat. Baik, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana fungsi bahasa Indonesia dalam membangun ruang dialog humanis pada intervensi sosial. Yang kedua, bagaimana penggunaan bahasa empatik dan reflektif dapat meningkatkan efektivitas intervensi sosial. Yang ketiga, bagaimana bahasa Indonesia dapat menjadi instrumen etis dan kultural dalam memperkuat partisipasi serta kesetaraan dalam proses sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Violeta Tisya Azhara dengan NRP 2504118. Di sini saya akan membahas tentang metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Langkah-langkahnya meliputi yang pertama, menelaah sumber-sumber ilmiah seperti buku, jurnal, dan artikel penelitian yang relevan dengan tema bahasa, humanis, dan intervensi sosial. Yang kedua, menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yaitu menjelaskan konsep, menghubungkan teori, dan menganalisis keterkaitannya secara sistematis. Sumber literatur dipilih berdasarkan kredibilitas penerbit, relevansi topik, dan kontribusinya terhadap bidang kebahasaan dan sosial humanioranya. Perkenalkan, nama saya Diva Cantika dengan NRP 2504144. Nah, di sini kami menggunakan teknik pengumpulan dan analisis data. Poin pertama, teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan studi literatur dari jurnal ilmiah, buku, dan juga hasil penelitian. Yang kedua, teknik analisis data, sintesis,
teoritis, komparasi konsep, serta interpretasi makna berdasarkan pendekatan humanistik dan sosial. Analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi hubungan antara bahasa, empati, dan efektivitas intervensi sosial. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samad Ade Firdaus dengan NRP 2504152. Di sini saya akan membahas hasil dan pembahasan. Yang pertama, bahasa sebagai medium humanis. Bahasa Indonesia berfungsi bukan hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun hubungan empatik dan mengakui martabat manusia. Bahasa yang santun, reflektif, dan tidak menghakimi menciptakan rasa aman psikologis dan mengurangi eksistensi sosial. Yang kedua, ada peran narasi dan reframing. Penggunaan bahasa Indonesia bernuansa naratif, membantu pekerjaan sosial, membingkai ulang pengalaman klien dari masalah menjadi potensi. Hal ini meningkatkan rasa percaya diri dan partisipasi aktif penerima manfaat. 3. Bahasa konfrontatif dan inklusif. Gaya bahasa dialogis, metaforis, dan berorientasi pada keterbukaan terbukti memperkuat hubungan sosial yang mengurangi jarak kekuasaan antara fasilitator dan masyarakat. Yang keempat, ada bahasa dan identitas lokal. Praktik kode switching antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah menciptakan keakraban dan penghargaan terhadap identitas lokal, memperlihatkan fungsi integratif bahasa Indonesia dalam konteks multikultural. Yang kelima, ada bahasa di era digital. Dalam komunikasi digital, bahasa Indonesia mengalami penyederhanaan bentuk, namun nilai humanis tetap dijaga melalui empati dan kesantunan. Etika bahasa dalam ruang virtual tetap penting untuk menjaga sosial yang sehat. Bahasa Indonesia memiliki fungsi fundamental sebagai instrumen moral dan humanis dalam intervensi sosial. Penggunaan bahasa yang empatik, naratif, dan inklusif tidak hanya meningkatkan efektivitas komunikasi, tetapi juga membangun ruang dialog yang setara dan berorientasi pada kemanusiaan. Dengan demikian, bahasa Indonesia bukan sekedar alat teknis penyampaian pesan, tetapi juga fondasi etis yang memediasi transformasi sosial dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dalam praktik sosial di Indonesia. Ikan hiu melayang-layang, presentasinya sudah sayang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.